Shalom, selamat pagi buat semua sahabat GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, anugerahkan kepada kami Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Banyak orang berpikir bahwa sukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau tanpa masalah. Tapi jika kondisi tidak sesuai dengan harapan dan impian, apa bisa bersukacita? Rasul Paulus menulis kitab ini ketika dia sedang berada di penjara. Dia dijebloskan tanpa berbuat kejahatan. Tapi ia tahu ini adalah konsekuensi sebagai pemberita Injil. Dalam kondisi yang begitu berat, ia tetap bersukacita. Saudara yang kekasih, apa arti bersukacita? Untuk lebih memahaminya, saya bacakan ayat 2 dan ayat 5. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang bahwa Tuhan sudah dekat. Setelah dirangkaikan ketiga ayat ini, formulasinya seperti ini. Nyatakanlah sukacitamu dalam hidupmu kepada semua orang. Tunjukkanlah hatimu yang baik, lemah lembut, suka berdamai, dan terbuka, yang nampak dalam kesehatian, dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Lalu, apa yang dimaksud dengan sukacita dalam Tuhan? Bagaimana kita agar dapat mengalaminya? Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pemegang kendali atas setiap detail dari kehidupan kita. Sikap ketertundukan kita di hadapan Allah, sebab Dia adalah lebih berkuasa atas segala kehidupan ini. Sukacita dan dukacita ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Itu sebabnya sukacita kita tidak bisa didasarkan pada kondisi yang kita alami. Sukacita itu hanya lalu dan terjadi bila hati ini diisi oleh Roh Kudus. 2. Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Nantikanlah pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Kita pasti dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangannya yang ajaib. Sebab di dalam Tuhan mukjizat selalu nyata. Yang ketiga, sukacita adalah sebuah pilihan dan keputusan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Syukurilah apa yang ada, tidak bersungut-sungut. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sukacita dalam Tuhan adalah kesiapan menggunakan semua kesempatan untuk melanjutkan hidup dan melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal. Menambah banyak kesulitan dan masalah. Semua pada mengeluh. Jika semua mengeluh, apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Jawabnya adalah, orang beriman mampu bersukacita dalam segala hal. Sebab sukacita orang percaya tidak dibangun di atas kondisi atau keadaan hidup. Setiap hari kita
disuguhi data tentang saudara kita yang terpapar COVID-19, baik positif, PDP, ODP, OTG, dan lain-lain. Mungkin ada keluarga dan saudara kita atau ada orang dekat kita yang telah meninggal karena COVID-19. Wajar kita takut dan bersedih. Firman Tuhan hari ini menyapa kita. Bersukacitalah selalu di dalam nama Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Firman ini mengandung jaminan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari mengandalkan Tuhan. Dialah pemegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala situasi. Lanjutkanlah hidupmu bersama Yesus dan di dalam Yesus. Amin. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Anugerahkan kepada kami Roh Kudus agar kami dapat memiliki pemahaman yang benar. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, sekarang bersuka, esok bersuka, bersukacita.